Kita berjumpa lagi di Zona Hukum, dialog yang membahas tentang permasalahan hukum, sosial, politik yang sedang akurat. Kali ini kita akan berbincang mengenai media sosial tidak identik dengan pers. Mengapa tidak identik? Ini yang akan kita bincangkan bersama dengan dua narasumber yang telah hadir di Warta Kopi, satu komplek dengan gedung PWI Provinsi Lampung. Saya perkenalkan kepada sahabat Mitra TV. Pertama dari Polda Lampung, Ibtu Okta Devi SAMH, Perwira Unit 2 Subdit 5 Siber, Polda Lampung. Selamat datang, Bung Okta. Terima kasih, Bang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Di samping Bung Okta, Wakil Sekretaris PWI Provinsi Lampung, Bung Aryadi Ahmad, Sarjana Pendidikan. Selamat datang di Zona Hukum. Terima kasih, Bang. Sehat juga kabarnya, Bung Aryadi? Alhamdulillah. Ya. Pemirsa, kita akan berbincang-bincang santai mengenai apa itu medsos, apa itu pers, dan hal lain. Tapi sebelum itu kita nikmati dulu secangkir kopi dari Warta Kopi. Bismillah. Spesial. Baik, pertama ke Bung Okta ya. Bung Okta, sejak 2008 kemudian ada perubahan di 2016, kita sudah ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyangkut dunia online ya, media sosial. Itu mengatur hal apa aja? Ya, mengikuti perkembangan zaman. Memang undang-undang terkait ITE ini yang dulu 8 sekarang 16, yaitu memang banyak perubahan-perubahan, dan informasinya juga ada beberapa lagi yang sudah masuk prolegnas untuk persiapan revisi mungkin, Bang. Berarti akan revisi lagi. Ya, jadi memang aspirasi dari masyarakat, akademisi, termasuk kawan-kawan pers itu memang jadi bahan pertimbangan untuk membuat regulasi agar lebih baik. Jadi dalam undang-undang ITE itu mengatur semua aspek yang berkaitan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk perlindungan data pribadi. Pastinya juga ada ketentuan-ketentuan yang pidana dalam undang-undang ITE, dan termasuk penyelesaian sengketa dalam ITE-nya. Oh, ada gitu. Ada juga Jadi udah secara global sudah tercover gitu ya. Cuma mungkin tadi kata Bung Okta ngikuti perkembangan zaman, kemungkinan ada revisi lagi. Oke. Nah, ada yang menarik nih di perkembangan soal kan kita sudah sering lah lihat laporin karena soal masalah WA dicaci maki dihina atau apa. Tapi kan terakhir itu kalau tidak salah ada SKB ya tahun 2021 antara Menko Info, Kapolri, Jaksa Agung berkaitan dengan salah satu tindak pidana dalam ITE kalau nggak salah. Bisa dijelaskan itu? Jadi benar, pada tahun 2021 itu di bawah pimpinan Menko Polhukam telah ditandatangani surat keputusan bersama antara Menteri Komunikasi Informasi, Jaksa Agung dan Kapolri terkait pedoman implementasi pelaksanaan teknis penerapan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE. Pasal-pasal tertentu, tidak semua pasal. Itu mulai di pasal 27 ayat 1 tentang apa itu? Konten. Jadi kalau pada intinya ada kegiatan tanpa hak dan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan atau mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang muatannya yang ayat satunya diduga mengandung unsur kesusilaan. Terus yang kedua itu tentang perjudian. Judi online. Perjudian aja, nggak spesifik nyebut online. Meskipun yang biasanya yang lebih dominan karena informasi transaksi elektronik pasti yang berkaitan dengan online. Tapi kalaupun ada konten-konten yang menampilkan berkaitan judi lah pada dalam pengertian umum, masuk dalam ketentuan pasal itu. Kemudian ada pencemaran nama baik, pencemaran nama baik. Dijelaskan detail nih. Lebih seru kayaknya, Bang. Nama baik ya. Pencemaran nama baik ini memang jadi pasal yang sering sekali kami hadapi.
Jadi banyak sekali masyarakat yang datang membuat laporan pengaduan di Polda Lampung terkait pencemaran nama baik. Kalau mungkin lebih dari ya 50% lah perkara yang masuk itu rata-rata pencemaran nama baik dan asusila itu, terkait yang mentransmisikan, mendiskusikan yang kontennya bermuatan asusila. Kalau pencemaran nama baik ini karena kita fokusnya hanya pada mentransmisikan, mendistribusikan kaitannya dengan online, jadi hal-hal yang ditransmisikan secara online saja yang masuk kita. Kalau dia konvensional masih merunut ke 310 dan 311 dalam KUHP. Oh gitu. Pencemaran lisan dan tulisan yang menuduhkan sesuatu yang tidak benar, itu. Jadi ada aturan-aturan khusus yang ditekankan dalam implementasi terkait pencemaran nama baik, bahwa yang dikategorikan dalam pasal itu adalah bukan menyangkut perasaan, tapi pada tuduhannya. Pada tuduhannya. Jadi pencemaran baik juga berkaitan dengan tidak tergolong dengan pencemaran baik kalau itu merupakan suatu penilaian, hasil evaluasi. Mungkin orang melihat, oh si A gendut, mungkin yang bersama bisa, oh saya nggak gendut, yang gendut tuh seperti itu. Tapi jadi itu bukan pencemaran. Bukan pencemaran. Banyak sekali aturan-aturan yang harus kita pahami tentang apa sih yang disebut pencemaran dalam Undang-Undang ITE. Tapi gitu, intinya itu tetap ada aturan khusus di SKB tadi itu. Saya pernah baca sepintas itu statement dari Menko Polhukam, cukup minta maaf selesai. Itu gimana maksudnya ya? Kalau ini memang apa salah saya? Jadi gini, penegakan hukum saat ini kalau dari tujuan hukum kan sudah sering kita dengar tuh asas manfaat itu kadang yang disampingkan. Jadi kami pun di penerapan Undang-Undang ITE mengedepankan kalau kami istilahnya restoratif justice. Oh, jadi sejauh itu ada kesepakatan bersama bisa dipulihkan pada kondisi semula, kita lebih mengedepankan untuk penyelesaian secara restoratif. RJ itu. Restoratif itu kalau gimana tuh? Korban sama pelapor atau terlapor damai. Ada kesepakatan lah. Ada kesepakatan gitu. Jadi itu terjadi ketika kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Gitu. Jadi itu kita kedepankan dulu. Apalagi pencemaran baik kadang-kadang cuma gara-gara saling sindir di status di grup WA, Facebook, Terkait grup, saya perlu jelaskan juga bahwa ini grup WA nih, atau grup Facebook juga? Grup media sosial lah. Jadi kalau informasi transaksi elektronik baik pencemaran baik atau yang lainnya itu dimasuk dalam satu grup yang ada moderasinya, yang tidak setiap orang bisa dengan serta-merta masuk grup, harus diundang dulu. Itu tidak masuk ranah Undang-Undang ITE dimaksud. Sumpamanya dalam grup pertemanan sekolah ini biasa kan kadang-kadang, apalagi menjelang tahun politik mungkin nanti ada pro dan kontra, dukung mendukung, itu tidak tergolong dalam ketentuan ini gitu. Jadi harus yang terbuka. Jadi ada salah satu syarat dalam perkara ITE ini agar diketahui halayak ramai, dipersamakan dengan publik. Oh gitu. Jadi kalau hanya grup-grup tertutup, ada moderasinya tidak bisa dikenakan pasal tersebut. Baik, ya. Makasih Bung Okta, sahabat Mitra TV, ini menarik gitu. Ada SKB, tapi intinya ya tetap kita harus hati-hati mengerti soal spesial segala macam. Oke, kalau di ITE ada SKB, gitu ya. Ini saya ke Bung Aryadi. Di PWI ya, di dunia pers juga ada SKB yang pernah saya dengar antara Polri dengan Jaksa Agung, terus katanya sudah diturunkan di Polda. Dan itu SKB tentang apa ya? Kalau pertanyaannya tentang apa, tentu tentang sengketa pers, pasti tentang penanganan itu. Tapi bukan itu sebenarnya yang ingin kita sampaikan kepada halayak. Bahwa SKB ini lahir semangatnya adalah melindungi hak masyarakat umum. Bukan hanya melindungi kepentingan pers ansih. Itu yang penting. Itu yang terpenting dulu. Bahwa kemudian ketika terjadi sengketa pers,
itu artinya ada yang dirugikan. Iya, iya. Nah, yang dirugikan ini tentu masyarakat secara umum. Nah, masyarakat yang merasa dirugikan atas pemberitaan itu bisa melaporkan ke kejaksaan atau ke pihak kepolisian. Namun dalam kesepakatan tersebutlah kemudian pointer-pointernya diatur. Misalnya batasan-batasan mana saja yang bisa dilakukan penanganan langsung oleh kejaksaan atau kepolisian, aparat penegak hukum. Iya. Nah, ketika dia adalah sengketa pers murni, maka ranahnya Dewan Pers. Gitu. Ketika dia misalnya berkaitan dengan pemberitaan, orang tersinggung akibat pemberitaan atau pemberitaan itu tidak cover both side. Nah, ini kan kadang wartawan hanya copy paste tidak cover both side, merugikan seseorang. Nah, ini tentu masuk ranah Dewan Pers. Sebenarnya hal yang seperti ini tidak perlu langsung karena hukum sebenarnya, Pak. Oke. Ada juga bisa dengan langkah-langkah, misalnya minta hak jawab kepada media. Saya rasa itu, Bang. Gitu, poin ya? dari SKB. Jawab SKP poinnya artinya untuk keseimbangkan perlindungan hukum ya. Iya. Untuk wartawan maupun masyarakat. Ya. Iya. Saya tambahkan sedikit, Bang. Ya, Ini gimana? karena beberapa kejadian juga ada yang sampai ke kita. Ada. Memang terkait dengan yang dibahas ini, terkait dengan karya jurnalistik, kita ada acuannya. Kita dalam SKB juga ada. Apabila itu terkait dengan karya jurnalistik, maka kita mempedomani undang-undang pers sebagai lex spesialis. Ya. SKB yang tadi Bung Iya, Oka jelaskan iya, ada itu. juga. Iya, ada juga, mengatur juga. Kemudian ada turunan juga bahwa ada kesepakatan MOU juga antara Kapolri dan Dewan Pers. Kalau nggak salah pasal 4 itu dalam MOU itu, ketika ada laporan atau aduan terkait dengan sengketa pers, maka penyidik akan mengarahkan secara berjenjang ke Dewan Pers. Tadi disampaikan hak jawab, ada nanti sampai ke perdata itu. Perdata. Sampai Iya, bisa ya. bisa ke tempat perdata. Baik, jadi mungkin itu juga mengikuti perkembangan dunia pers Ya. pada ilmu itu, karena kan sekarang banyak media massa online. Ya, Iya. Media massa online itu berarti kalau ada masyarakat merasa di pemberitaannya itu merugikan dia, lapor. Yang mencemarkan. ya. Tadi lex spesialis aturan khusus tadi ya. Iya. Suruh selesaikan dulu secara mekanisme pers yang tadi Bung. Iya, betul. Ada juga, Bang. Ada dibilang gitu Dari ya. laporan pengaduan yang kita terima, kita lakukan penyelidikan dulu karena mungkin dalam laporan itu kita melihat ada unsur ketentuan pidana pidana lain nih, Ya. gitu. Sumpamanya pemerasan. Nah, jadi kita butuh tahapan penyelidikan untuk memastikan ini masuknya pers atau ada pidana. Kalau kita cuma terima laporan aja, kita belum bisa memastikan. Butuh keterangan saksi. Mungkin juga ada rekan-rekan media yang harus diminta keterangan klarifikasi gitu. Untuk memastikan. Tapi ketika kita tahu ini ada ranah sengketa pers, kita pasti akan harus ke Dewan Pers. Dan selama ini alhamdulillah, Bang, Dewan Pers tuh support. Iya. Support habis gitu. Iya. Baik, Dewan Pers tadi kan Bung Aryadi singgung itu memang kewenangannya itu beda ya dengan organisasi profesi wartawan. Ya, kalau organisasi profesi itu ya hari ini kan berkembang banyak sekali, banyak sekali, termasuk ada yang konstituen Dewan Pers dan ada yang bukan. Gitu. Nah, yang konstituen Dewan Pers ini termasuk PWI ini kan. Kemudian tentu kalau bicara kewenangan Dewan Pers di mata kami ya mengatur tentang regulasi perpersan itu sendiri, termasuk juga mengatur tentang perusahaan-perusahaan pers. Termasuk tadi itu menjatuhkan sanksi atau memeriksa ini melanggar. Termasuk kalau ada pengaduan. Termasuk mencabut izin operasional media itu bisa. Ketika memang ada ditemukan pelanggaran berat keras misalnya. Ketentuan-ketentuan. Berarti bisa juga menegur atau memberhentikan wartawan dari profesinya, bisa kalau dianggap melanggar kode etik. Sanksi terberatnya adalah ke perusahaan sebenarnya biasanya. Ketika dia ini dia menegur ke perusahaan yang memberikan sanksi kepada wartawan yang bekerja di perusahaan. Gitu ya.
sambil minum kita santai kok. Ya, sahabat Mitra TV, perbincangan ini akan semakin menarik, tapi kami rehat sejenak, jangan kemana-mana. Suara Hukum segera kembali. Saksikan program olahraga yang dikemas secara menarik hanya di Mitra TV. Saksikan ngaji kitab kuning bersama Ustadz Pondok Pesantren hanya di Mitra TV. Saksikan Tanya Ustadz aja, ngaji bareng, tanya jawab bersama Ustadz yang keren dan beken hanya di Mitra TV. Saksikan program olahraga yang dikemas secara menarik hanya di Mitra TV. Saksikan ngaji kitab kuning bersama Ustadz Pondok Pesantren hanya di Mitra TV. Saksikan Tanya Ustadz aja, ngaji bareng, tanya jawab bersama Ustadz yang keren dan beken hanya di Mitra TV. Ya, sahabat Mitra TV, kita lanjutkan perbincangan ini tentang medsos tidak identik dengan pers. Saya ke Bung Aryadi nih. Siap. Bung Aryadi, sekarang kan media massa online ya, lebih terangnya banyak. Kalau di Lampung udah berapa ya? Data terakhir yang saya baca itu sekitar 508 media online. Banyak sekali. Di Lampung. Iya, di Lampung. Dan terus berkembang mungkin. Iya, ya? dan terus berkembang. Itu yang terdaftar. Maksudnya di Kominfo. Di Kominfo. Yang kemudian biasanya ini kan karena mereka mengirimkan wartawan untuk liputan di Pemprov, kemudian mengirimkan surat untuk liputan di Kominfo. Nah, ini didata. Ada yang juga tidak terdata misalnya. Iya. Jadi terus berkembang 508. Ya. Masih terus berkembang. Masih terus berkembang Mitra TV. Dan tentunya beda media massa dengan media sosial, dengan WA, Facebook, IG gitu kan. Ini membedakannya apa tuh? Meski sama-sama online nanti produknya kan? Oh ya, Ya. tentu yang pertama kalau dia media massa, Ya. produknya tentu pemberitaan. Ya. Gitu kan. Kalau dia media sosial, dia hanya sebatas informasi. Itu yang mencolok. Yang kedua, tentu kalau dia media massa, dia dikelola oleh wartawan. Ya. Oke. Dia ada strukturnya, ada wartawan, ada redaktur, ada Berbadan tim hukum lah, media. mungkin. Berbadan hukum, Kemudian kalau dia media sosial, dia perorangan. Nah, ada lagi yang ketiga, ya berbadan hukum tadi. Kalau dia media sosial, tentu tidak berbadan hukum, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau media massa
online ya, kita Ya. bicara online nih, kaitan dengan online, tetap harus ada izin ya. Iya, ya Harus ya? pasti. Harus Karena ada ya. badan hukum itu tadi, Iya, dia iya. harus ada PT, dia harus ada NIB. Kalau sekarang NIB itu pakai istilah apa? Daftar online itu di ini. Oh, jadi Ya. nggak bisa ya sembarang, karena dulu kan sempat dapat, bukan misal kita bertiga sepakat mau buat yuk kita Bikin media, misalnya. media sosial, media online, Online. gitu, main tunjuk perdagangan terus buat terbit, nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu Nggak bisa, nanti kalau mengklaim sebagai media massa, begitu ada pemberitaan, pemberitaan, lapor nanti maka kenanya dia- medsos ya. Ya. Itu Ya, dia tidak bukan produk pers. Oh, Ya. meski Kalau- seorang ya. misal saya memberitakan Ketika dia Jari bukan Pos misalnya. ketika dia bukan produk pers, maka dia tidak bisa dimasuk dalam ranah sengketa pers. Ya. Gitu. Oh, iya, Dia ketika dia berurusan dengan aparat hukum, maka dia hukum murni. undang-undang Kalau ITE iya, tadi Iya, ya. undang-undang ITE. termasuk mungkin Bang, meskipun dia secara pekerjaannya memang wartawan, tapi ketika dia mengunggahnya sama pribadi, bukan sampai dia, Iya. dia bertanggung jawab secara pribadi. Ya. Oh, Semuanya nih saya nih, iya, 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 iya. awak media, wartawan, membuat berita, sudah saya ini unggah di saluran resminya pers dimaksud, kemudian saya buat tulisan sendiri, materinya nggak jauh beda, atau mungkin sama yang lain lah. Saya nggak bisa kan ini saya pers, kecuali kalau medianya memang media resmi dari Ya. pers dimaksud ya Bang, Ya. ya, Oh, gitu. gitu. Ya, nah ini juga perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa ketika men-share sesuatu Ya. ke media sosial juga harus disebutkan sumber yang jelas. Ya. Misalnya kita mengutip di katakanlah tulisan di pembaruan ID misalnya, ya cantumkan linknya di sana. Maka Sumber ini. maka jelas bahwa itu produk pers. Iya. Tapi ketika dia mengcopy paste dan kemudian di pastenya misalnya di Facebook katakanlah, dia harus mempertanggungjawabkan itu secara pribadi. Iya, iya. Nah, ini bahaya juga. Baik, Walaupun dia seorang jurnalis. Betul. gitu ya. Iya. Iya, jadi teman-teman wartawan juga harus hati-hati juga. Iya. Jadi kalau sudah gitu ya, sudah membuat berita, sudah terekspos, terus jangan sembarang itu diambil di Facebook, nggak puas bisa, itu, iya. undang-undangnya beda ya, itu Iya. kena. Ya. ITE. Kalau apalagi misal tuduhan korupsi misalnya, gitu. Intinya kalau itu yang di-share tetap link berita, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Pertanggung jawabnya Iya. dari pers dimaksud. Tapi kalau saya buat tulisan terkait berita, nah itu saya unggah di media sosial pribadi, pertanggungjawaban pribadi, Bang. Oh gitu. Gitu. Iya. Tapi ada kan beberapa media yang memang sebenarnya punya Facebook, Iya. pers ini, terus Instagram ini resmi, Iya, iya. itu nggak masalah, karena bagian dari saluran publikasinya pers dimaksud. Baik. Nah kemudian tadi kan Bung Okta udah ngejelasin tuh, dan saya lihat dari ada unit khusus nih, subdit 5 ini ada juga unit 2-nya siber ya. Iya. Saya pernah baca sepintas tentang ada patroli siber gitu, Iya, polisi siber. iya, iya. Itu bisa dijelaskan gimana? Jadi memang di subdit cyber seluruh jajaran Polda itu kita ada giat patroli cyber. Patroli cyber itu laksanakan untuk mengawasi, melihat tentang semua aktivitas mungkin Bang, nggak hanya pers saja, tapi semua aktivitas yang ada di dunia maya lah gitu. Iya, iya. Tidak mutlak, tidak hanya terfokus pada yang berkaitan dengan ITE saja, tapi juga yang lain juga yang kaitannya dengan Harkamtipmas, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Iya. Bisa saja ketika kita perlu cyber kita menemukan kejahatan perdagangan orang, kita akan sampaikan ke pimpinan untuk diambil langkah-langkah strategis untuk menangani perkara dimaksud gitu loh. Atau kaitannya dengan apalah yang mungkin pada intinya pada kaitan Harkamtipmas lah, menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu akan disampaikan nanti, tinggal pimpinan yang akan menyalurkan ini bagian mana. Tapi terkait dengan yang hal-hal yang bersinggungan dengan undang-undang ITE, kita akan olah, kita akan sajikan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti. Kira-kira itu Bang.
patroli cyber itu jadi bukan seperti patroli biasa itu kan keliling jalan macam beda ya, mengontrol melalui Pada alat. intinya keliling juga, cuma kalau yang patroli jalan, kita Iya, patroli dunia secara maya. fisik. Patroli Masuk ke medsos, masuk ke YouTube, masuk ke mana gitu. Iya, iya. Baik yang skala daerah atau skala nasional, semua kita gitu ya. patroli. Itu kalau terkait ITE nasional, Polda sudah ada nggak jadwal khusus atau agenda khusus menyosialisasikan gitu loh, kerjasama dengan misal ini loh yang boleh di-share di medsos, ini jangan, kira-kira gitu. Ya, untuk edukasi mungkin Ya, Pak, ya, edukasi. kepada masyarakat, kita terus berupaya untuk memaksimalkan. Kita ada Cyber TV di Bareskrim, ada juga kita punya medsos Siber Bola Lampung, Iya. dan biasanya kita update tuh apa pola-pola kejahatan apa yang terkait cyber yang sedang marak di kita nih. Mungkin ketika ada APK, orang ini gimana ini? Kalau masyarakat mungkin rajin buka medsosnya Siber Lampung, mungkin ada tuh, mungkin dalam bentuk meme atau Iya. memang resmi dari pihak veteran tuh yang menyatakan, oh ini hoax, oh ini begini, itu ada Bang. Gitu ya. Gitu. Jadi- Kita juga melaksanakan juga Bang, ada penyuluhan cyber Ada ya? ke wilayah-wilayah juga, meskipun memang tidak terlalu sering lah, karena kita juga banyak waktu dihabiskan untuk upaya penegakan hukum. Kita juga ada Jumat Curhat Bang. Jumat curhat. Jumat Curhat itu rata-rata setiap kita buka momen Jumat Curhat tuh ada saja tuh yang konsul masalah cyber gitu. Tapi nggak cyber aja, di Krimsus karena itu per direktorat ya. Ya. Terus ada Tipikor, Tipiter, Indaksi, dan cyber. Rata-rata yang paling heavy-nya di cyber. Heavy-nya di cyber, Iya. ya. Apalagi ketika audiensnya anak-anak milenial nih Bang. Iya. Wah, itu Soal banyak cyber sekali ya. gitu. Iya, iya. Kalau Saya yang barang digini, baru ya, gitu saya kan. kerja Iya, baru iya, beberapa iya, tahun. Saya iya, digini, iya. gitu kan, Iya. tersinggung. Iya, Gitu kan. iya, Iya. Oke. Nah, masih patroli siber terkait ini, apakah itu juga tadi mengontrol pemberitaan media massa online Ya, pada intinya keseluruhan seluruhan dunia Bang, maya ya? dunia maya Bang, termasuk isu-isu kan kadang kita juga banyak dapat dari kawan-kawan media nih, informasi apa itu juga jadi bahan. Oke, jadi patroli siber ini sifatnya gimana? Lebih pada pencegahan atau gimana? Preventif, represif? Ya kalau pencegahan mungkin kita nanti dengan yang apa tadi itu sosialisasi. Kalau iya. per cyber ini kita hanya mengaktifkan giat untuk patroli, melihat ada tidaknya kalau potensi kejahatan cyber dan yang lainnya Bang. Bang secara umum sebenarnya, nggak hanya terkait dengan undang-undang ITE aja, tapi berkaitan dengan Harkamtipmas lah secara umum. Pemetaan lah Bang ya. Ya, Oke. Nah, tapi seandainya dari patroli cyber itu cuman wah ini ada pemberitaan yang nggak berimbang gitu, misal ini kira-kira disalurkan ke PW atau Dewan Pers ya? kalau Atau diinfokan ke media massanya? iya ya gini, jadi kan ini mungkin kalau yang nggak berimbang itu terkait dengan pencemaran baik ya Bang, penghinaan pencemaran baik ya Bang, itu termasuk delik aduan Bang. Jadi harus ada pihak langsung yang berlaporkan gitu. Tapi mungkin kalau kita sering komunikasi kawan-kawan berapa itu kadang kan sambil guyon sambil dengan begini loh gitu, saling kasih masukan ya Bang, Ya, gitu. saling mengingatkan. Masukan. Iya. Tapi kalau untuk penegak hukumnya karena bersifat delik aduan, Iya. harus ada pihak yang dirugikan, langsung yang membuat laporan kita. Gitu ya. Itu kalau pihak yang merasa dirugikan. Bisa lapor nanti dilihat. Ya, Jadi kita itu pelajari dulu Bang, kita Laporkan pelajari dulu. harus ke pers segala Ya, macam. apakah ini murni sengketa pers? Ya, atau Kalau pers murni yang sengketa lain. pers, kita pastikan kita akan langsung koordinasi ke Dewan Pers. Bahkan kadang setelah laporan kita udah ngomong Bang, Sudah ya? Iya. Pak, ini begini nih, ini aturannya ini. Kita tunjukkan tuh. Bila perlu kalau mungkin kopian kita, buka deh di Google SKB poin sekian, coba dibaca, Bapak baca. Nah itu maksudnya begini Pak, begini gitu. Kita jelaskan. Oke. Nah, seandainya tadi, nah menyambung penjelasan Bu Okla nih, terus penyidik jika sudah memastikan ini murni pers, kemudian masyarakat ingin lapor,
ke mekanisme pers. Itu kan di Dewan Pers itu langsung ke Dewan Pers atau dia bisa ada perwakilan di daerahnya, harus kemana atau langsung? Biasanya dipanggil yang bersangkutan. Oh gitu. Yang bersengketa di sidang di Dewan Pers juga menghadirkan pelapor biasanya. Di sana diminta menjelaskan kronologi, ya sama dengan proses penyidikan di kepolisian. Oh gitu ya. Hanya saja dia lebih kepada penegakan kode etik jurnalistiknya. Juga kalau yang terbaru ada PPRA itu bang, Ya. ya pedoman pemberitaan ramah anak. Nah ini juga sangat riskan ini karena kalau dia sudah ke PPRA ini, sengketa pers sudah tidak berlaku lagi, dia masuk ke ranah undang-undang perlindungan anak. Ya. gitu Iya, ya? makanya bahaya sekali teman-teman jurnalis tidak memahami tentang PPRA ini. Ada yang terbaru. Ada Itu yang Dewan terbaru. Pers, Itu sama ya produk Dewan Pers yang sebenarnya bukan produk Dewan Pers yang dihasilkan dari musyawarah dengan para pelaku pers itu sendiri. Iya. Nah, dalam penyelesaian sengketa tentu biasanya langkah-langkah yang dilakukan adalah penyelesaian tentang apa yang disengketakan. Gitu. Kalau dia soal tidak cover both side, maka media yang bersangkutan diminta untuk memberikan porsi yang sama untuk memberikan ruang hak jawab misalnya. Gitu ya. Sampai kepada kalau misalnya ditemukan unsur pidana lain atau unsur lain di dalam pemberitaan itu, misalnya ada itikat buruk sang penulis misalnya, tentu akan juga diteruskan kembali ke aparat penegak hukum. Jadi itu Dewan Pers Tidak juga mudah, bisa iya. menyimpulkan ya. Iya. Ini kode etik, Kode ini ada etik, indikasi iya. atau dikembalikan. Maka Baru kemudian mekanismenya. saya selalu sampaikan dalam beberapa kesempatan, hadirnya undang-undang pers itu bukan untuk melindungi wartawan. wartawan sih, Iya. tetapi juga melindungi konstituennya wartawan. Gitu. Jadi masyarakat jangan resah. Iya. Jadi justru kita ini bukan mau selamat sendiri. Gitu. Benar. Jadi masyarakat secara umum yang justru terlindungi dengan adanya undang-undang. Gitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, ke Bung Oktan ya. Tadi kan udah nyinggung restoratif justice nih. Iya. Soal, RJ. iya. Ya. Itu kan bukan hanya yang berlaku di persoalan pidana cyber ya, Iya. secara umum ya. Secara umum, Mungkin betul. sahabat Mitra TV perlu mengetahuinya. Bung Oktan bisa jelaskan? Ya, tadi kalau pola pikir dasarnya memang pada tujuan hukum. Oke. Ya, bukan hanya efek jerah, tapi yang paling di depan seharusnya adalah asas manfaat. Iya. Kalau kata orang Lubang, buat apa menang jadi arang, jadi arang, kalah jadi abu. Cuma memuaskan keinginan. Iya. Sementara kalau itu dimajukan, ada orang yang harus terlantar, tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya karena harus jalur proses hukum. Gitu. Dan paling intinya kalau memang sudah bisa dipulihkan pada keadaan semula dan itu sepakat, dan itu bagian dari penyelesaian perkara kalau di kami gitu loh. Gitu. Tapi memang ada proses, kadang di kami itu nggak cukup sekali bang kita pertemukan. Iya, iya. Mungkin pertama ketemu juga masih dengan luapan emosi gitu kan, Dengan ego Gitu, masing-masing. ya. Dan kadang-kadang ada lucu nih, masih hubungan keluarga. Ya ampun, Saling Bang. lapor, Ya, saling ya. lapor. Tapi alhamdulillah sejauh ini sebagian besar pasti selesai. Saya. Ya, Tapi gitu. kan nggak semua ya. Nggak semua. Restoratif justice Ya. bisa ini kan. Ada batasan-batasan. Ada kayak narkoba nggak mungkin ke restoratif, teroris oke. mungkin nggak bisa. Apalagi. Iya gitu. Jadi ada hal tertentu ada diatur dalam perkap kami. Perkapolri. Iya. Iya, iya. Oke. Restorasi justice itu sahabat Mitra TV. Jadi penyelesaian secara kalau bahasa musyawarah mufakat ya. Sementara selama kedua belah pihak yang berkonflik itu sepakat. Tapi nggak semuanya. Nggak semua Tadi bisa Bung Oktan di-RC-kan. sudah jelaskan. Iya. Perkara teroris, narkoba, mungkin Iya. tidak anak ya, perlakuan Iya, asusila iya, di bawah umur, Iya. perdagangan orang Ya, orang nggak boleh gitu ya. Intinya ada kriteria yang diatur khusus dalam perkap kami, nanti bisa dibaca juga itu. Oke. Ya. Baik, ya. Baik, sahabat Mitra TV, ini semakin menarik kita untuk meneruskan perbincangan ini, tapi kami izin minum kopi sejenak.
yang dikemas secara menarik hanya di Mitra TV. Saksikan ngaji kitab kuning bersama Ustadz Pondok Pesantren hanya di Mitra TV. Saksikan Tanya Ustadz aja, ngaji bareng, tanya jawab bersama Ustadz yang keren dan beken hanya di Mitra TV. Saksikan program olahraga yang dikemas secara menarik hanya di Mitra TV. Saksikan ngaji kitab kuning bersama Ustadz Pondok Pesantren hanya di Mitra TV. Saksikan Tanya Ustadz aja, ngaji bareng, tanya jawab bersama Ustadz yang keren dan beken hanya di Mitra TV. Sahabat Mitra TV Lampung, kita lanjutkan perbincangan ini dan tidak terasa kita masuk di segmen terakhir yang kita akan lebih menggali lebih detail tentang bagaimana mekanisme kalau ada masyarakat yang tidak puas atau merasa ada yang dirugikan dalam suatu persoalan yang terkait di dalam media sosial. Ini ke Bung Okta langsung aja. Bung Okta, itu di dalam hukum itu kan kadang ada istilah delik aduan, delik biasa, gitu kan. Kalau di pidana cyber ini gimana tuh untuk melapornya, mekanisme? Ya, kalau di cyber memang ada beberapa pasal ya kayak pencemaran nama baik tadi bang, itu bersifat delik aduan. Harus yang bersangkutan buat laporan. Yang merasa dirugikan. Yang merasa dirugikan, gitu. korban yang merasa dirugikan. Jadi harus datang langsung buat laporan. Kalau di lain itu yang delik umum ya siapa aja boleh. Setiap orang yang melihat, mendengar, menyaksikan, mengalami atau mendengar informasi juga boleh menyampaikan gitu loh. Jadi kalau hanya delik aduan saja yang harus yang korban langsung yang merasa dirugikan ya, artinya merasa dirugikan langsung harus buat laporan ke kita. Ya, kalau yang lain bisa datang langsung ke SPKT Polda Lampung atau bersurat, tapi mungkin harus disampaikan juga ketika buat informasi laporan, tolong serahkan nama, alamat, biar kami bisa melakukan penyelidikan lebih detail gitu. Jangan yang anonim, karena kita bingung ini informasi dari mana. Mungkin laporannya ada yang kurang detail, kita mau nanyakan lebih detail ke siapa gitu. Atau apalagi mohon maaf hanya fitnah, itu mah jangan lakukan. Gitu. Surat kaleng. Surat kaleng. Oh, jadi artinya selain korban, kalau delik aduan ya, masyarakat umum pun itu bisa mengadukan, misal ada, wah ini ada pencemaran, ada yang dirugikan nih pemberitaan, bisa ya masyarakat? Enggak, harus yang dirugikan yang laporan itu kan delik aduan. Oh itu delik aduan. Tapi kalau ada misal yang sifatnya bukan delik aduan, misal apa tuh? Misal apa perjudian online, kesusilaan, itu bisa. Iya bisa. Malah kami berterima kasih tuh kalau ada yang menginformasikan ke kita gitu loh. Karena kan kemarin sempat ya diungkap ada prostitusi online perjudian online. Itu juga. Itu siapapun yang tahu itu bisa segera ngasih info. Tapi tadi itu jangan anonim ya, jangan tidak ada nama gitu ya. Mungkin perlu saya tambahkan terkait dengan proses penyelidikan di ITE ini memang agak sedikit
panjang, Iya. ada nggak semudah seperti, mohon maaf, Iya. seperti kejahatan konvensional mungkin Bang ya. Iya, iya. Kita harus pembuktian. Kadang kan juga pelakunya itu dikendalikan dari luar negeri. Oh gitu. Ya, dari luar negeri Bang. Jadi memang nggak segampang mungkin anggapan-anggapan orang yang ini ya. Kita harus ekstra kerjasama. Cuma kemenangan di kita bahwa ini borderless, tanpa batas lah intinya. Jadi mau di mana saja ketika kita bisa mengakses, melihat, itu termasuk ketentuan dalam salah satu ketentuan ITE kita sampaikan. Gitu Bang. Nah terus ini bicara soal alat bukti ya kalau Ya. itu kalau alat bukti kejahatan siber itu apa ya? Salah satu alat bukti digital, alat bukti digital ya. Kalau Jadi di misalnya handphone, katakanlah saya gitu, Oke. korban, saya disemarkan nama baik Ya. ini oleh Bung Aryadi misalnya bilang ABCD, saya lapor, saya harus bawa alat bukti apa itu? Screenshot atau gimana? Bisa screenshot, tangkap layar tuh, di print bisa. Nah, terus ada orang yang melihatnya, karena unsur agar itu halayak ramai atau publik itu harus ada yang lihat gitu. Melihat yang di share Aryadi tadi. Iya, gitu. Ada yang beda-beda, ada unsurnya harus diketahui halayak ramai, ada yang cukup mentransmisikan, mendistribusikan saja itu sudah kena. Sudah kena. Ya, mungkin ngirim keasusilaan ke person juga cukup, nggak harus dilihat orang banyak. Tapi ada yang agar diketahui halayak ramai. Iya. Yang 310, 311 itu yang pencemaran baik, yang di KUHP itu kan ada klausulnya itu bahwa agar diketahui halayak ramai atau publik lah gitu. Oh iya. Keasusilaan ini nih yang pertama, karena kan tanpa sadar gitu ya. Ya. Misal ada gitu di share di grup ya foto-foto yang seronok gitu. Ya. Padahal itu nggak berhak. Misalnya saya share itu karya di Ya. sesuatu yang foto melanggar asusila. Ya. Aryadi nggak terima, bisa melaporkan saya. Ya, kita pelajari ya Bang, nggak dilihat bisa, gitu, kita kira-kira pelajari dulu, dulu. nggak bisa cuma soal justifikasi, bisa laporan, kita tapi pelajari dulu, dia- tapi nggak apa-apa, datang saja. Oh, gitu. Biasanya sebelum buat laporan kita koordinasi dulu, gimana ceritanya ini. Iya. Oh kita, kadang-kadang kawan SPK juga ngarahkan, yuk kalau urusan siber ke subdit siber dulu, kita ngobrol nanti, oke nih, atau ini begini, lengkapi ini gitu. Gitu. Jadi kalau masalah susilaan itu patokannya pada undang-undang pornografi Bang, atau yang berlaku di masyarakat nih. Iya. Norma sosial, norma kesusilaan di masyarakat, gitu loh. Itu pun nanti kita juga akan koordinasi ke ahli yang membidangi. Terkait bahasa mungkin kita ke ahli bahasa. Itu undang-undang ITE pasti ke ahli ITE nih. Oh, jadi penyidik siber ini nggak bisa tidak menyimpulkan sendiri ya? Iya, Kita benar, pendapat Bang. ahli-ahli Benar, terkait Bang, itu iya. ya. Apakah ini kalimat ini berisi penghinaan, fitnah atau apa itu ahli bahasa. Ya. Meskipun secara umum semua orang pasti yakin kalau nyebut itu artinya itu gitu. Iya. Tapi kita nggak punya kewenangan untuk menjustifikasi itu. Makanya kita minta bantuan ahli yang sesuai keahliannya menyatakan bahwa artinya begini gitu. Gitu. Gitu ya. Oke, sekarang saya ke Bung Aryadi nih. Bung Aryadi kan pemimpin redaksi ya. Ya. Salah satu media online Pembaruan ID. ya. Pembaruan ID. Pernah ada pengalaman nggak di lapor-laporin pemberitaan nggak? Kalau Atau pernah ada komplain langsung nggak? ada tentu Ah, ada, gimana? misalnya, Biar tapi di tidak, masyarakat tahu. ya, tapi tidak prinsipal ya. Iya. Misalnya kesalahan dalam penulisan nama Iya. itu biasa atau lokasi atau tempat, atau dia minta diralat, misalnya ketika dia mengatakan, oh saya tidak tahu misalnya dalam kutipan saya, kemudian dia ralat, oh saya tahu tapi dari si dia misalnya begitu. Ya, hanya sebatas itu. Gitu, Ya, dan itu tentu kita layani dengan baik ketika itu memang kepentingan publik, tentu akan kita revisi kesalahan-kesalahan. Jadi kalau yang sampai diperiksa cyber nggak pernah ya? Oh, kalau sampai ya? ada saya pernah ya? Wah, tapi bukan berkaitan dengan pemberitaan. Itu terkait apa? berkaitan dengan proses pembuatan berita. Oh gitu. Pernah saya put pengalaman awal-awal Covid dulu itu, Bang. Saya dapat 2020 berarti. Iya, sekitar 2020 saya dapat sebuah selebaran dari WA Group. Itu ditandatangani oleh Bapak Gubernur Arinal Junaidi. Ya. Isinya adalah himbauan selama Covid disarankan tidak berhubungan suami istri.
saat itu. Nah, untuk mengecek ini kebenarannya, karena ada cap gubernur, ada tanda tangan gubernur, maka ini saya kirimkan ke Biro Adkim. Saya Adkim tanya itu apa? Gubernur di provinsi ya? ya, ajudan dan klien ajudan. ya umum pimpinan itu. Bang Wawan saat itu, makanya saya kirimkan, Bang, saya tanya dong, ini bener nggak? Gitu. Ya, konfirmasi. Dia tanya, kamu dapat dari mana? Saya bilang dapat dari WA Group. Oke, saya tanya gitu. Saya tunggu sampai 1 hari tidak ada jawaban. Besoknya saya ditelepon sama Kasubdit Cybercrime. Diminta hadir dan diminta jadi saksi. Rupanya Pak Gub lapor. Terkait itu. Jadi itu palsu. Iya, Jadi ternyata hoax. itu palsu. Hoax, dia ya. lapor. Iya. Saya diperiksa, diminta jadi saksi. Baik. Jadi itu real hoax ya. Iya. Tapi untungnya Bung Arya dikonfirmasi sumber yang dikoakkan itu iya. tadi ya. Ya udah benar. Nah, jadi ini sahabat Mitra TV pembelajaran juga bagi kita. Jangan semua orang begitu nerima sebar sana sebar sini. Bayangkan kalau kayak tadi menyebar kemana-mana. Suami istri nggak boleh berhubungan. Iya. Nggak mungkin lah yang terjadi. Iya. Nah itu kalau berita hoax nih, Bung Otang. Ya. Ini tahun politik nih. Ya. Ya kan sudah mulai DCS nih. Ya. Kapan itu caleg ada Wapres tahun depan lah, puncaknya di 14 Februari. November kita udah mulai kampanye nih. Nah, saran-saran Bung Otang nih, Saran-sarannya lawan pada masyarakat. pasti harus berhati-hati, Bang. Hati-hati dengan jari. Hati-hati dengan jari. Kalau lu ada istilah mulutmu harimaumu, Ya. sekarang mungkin ada jarimu harimaumu gitu. Jeruji menanti. Salah ya. Iya. Jadi gimana? Jadi hati-hati. Setiap informasi yang didapat harus ditelaah lebih dalam. Bijak menggunakan medsos itu yang paling penting. Benar. Iya. Bijaklah menggunakan medsos. Terus hati-hati informasi itu sumbernya dari mana, keakuratan informasi seperti apa. Jangan baca kirim, atau mungkin malah nggak dibaca langsung dikirim tuh. Gitu. Lihat ada gambar Iya, kirim. itu malah jadi masalah jadi kita. Jadi Iya. hati-hatilah, hati-hati, dalami dulu. Kalau kata orang ini ulama katanya tabayun dulu, ini ceritanya gimana nih gitu. Iya. Kalau kira-kira nggak berkomentar, hati-hati, lebih jangan di-share. Kalau kira-kira kita nggak memahami gitu, jangan. Karena ketika sudah kita kirim, kita dianggap sudah orang yang ngerti terhadap hal tersebut. Dan gitu. mentransmisi tidak hak tadi itu ya. Unsur mentransmisikan, mendistribusikan telah dilakukan. Gitu. Nanti apakah itu terbuka, tertutup, untuk hal yang ramah atau enggak, itu akan Belum lagi kalau komen-komen ya. Ya, komen-komen itu. Komentari share Iya, itu gitu. kadang Jangan kan- sembarang ya. Iya. Topik utamanya nggak ada masalah nih. Iya. Tapi ketika ada komen-komen ini sudah ada kepentingan, sudah pada komen ke 100 sekian tuh udah wah, itu udah saling serang, saling hujat, saling itu gitu. Gitu. Itu Kadang-kadang bisa berpotensi pidana siber ya. ya Yang enggak potensinya ada, tapi ya. tetap kita masih praduga tak bersalah lah, Bang. Praduga Jadi tak kita harus bersalah. penyelidikan. Itu juga perlu sampaikan ke masyarakat bahwa ketika dapat undangan atau panggilan dari pihak kepolisian terutama, nggak usah langsung karena kita proses untuk penegakan hukum gitu. Dan kita menerapkan praduga tak bersalah, Bang. Iya. Nggak tiba-tiba, kita juga telah hati-hati juga gitu. Jadi gitu sahabat Mitra TV, waspada, belum tentu semua itu benar yang di-share. Kemudian hati-hati mengomentari apa yang di-share. Apalagi nanti ini sudah mulai nih akan beredar nih calon pilih saya, coblos saya. Jangan sembarang mengomentari misalnya begini, begitu, menjelekan. Itu berpotensi bisa membuat sahabat Mitra TV berhadapan dengan hukum. Kalau salah memilih ketik-ketikan jari ya, itu untuk secara umum media sosial. Kalau untuk nyambut tahun politik, pemberitaan terkait pers, gimana nih himbauan, saran Ya, Bung Aryadi untuk teman-teman wartawan? tentu sebagai salah satu pilar demokrasi, Ya, pers juga harus memperankan diri lah dalam mensukseskan pemilu ini. Bagaimana kemudian kita menjadi penengah bagi masyarakat dan peserta pemilu, tidak memperuncing setiap
apa namanya persaingan politik, kemudian tidak memperkeruh suasana, apalagi yang berkaitan dengan politik apa identitas ini yang kemudian lagi tren kan. Nah ini juga media harus memposisikan diri sebagai apa namanya pemberi solusi lah, mencarikan solusi supaya tidak terjadi konflik-konflik politik yang berkepanjangan. Yang kita kan sudah berpengalaman pada Pilpres tahun lalu ya, bagaimana gontok-gontokan yang kuat, kemudian ada yang menang, ada yang kalah, selesai satu jadi presiden, satu jadi menteri. Nah ini kan sementara lukanya di masyarakat sampai hari ini. Nah ini juga itu masa wartawan jangan semakin melukai itu, memperparah luka. Nah justru media hari ini harus memposisikan diri sebagai penengah. Itu nanti kalau dalam pemberitaan yang terkait pemilu ada aturan khusus ya, ada. Boleh gini nggak boleh. Iklan-iklan juga dibatasi ya. Ada aturan. Ada regulasinya di PKPU. Mungkin KPU yang lebih kompeten ya. Tapi di PWI sendiri sebenarnya ada MAPILU. Masyarakat Pers Pemantau Pemilu. Biasanya menjelang apa namanya pemilu 2024 nanti kita akan di training atau diberi workshop tentang kepemiluan, bagaimana liputan pemilu misalnya, bagaimana menghadapi berita politik, persaingan-persaingan misalnya, itu nanti kita akan di training, dibekali ya supaya tadi itu ya berimbang, tidak merugikan gitu. Ya sahabat Mitra TV, udah terasa kita sudah menjelang di akhir bincang-bincang kali ini. Inti dari apa yang kita obrolkan hari ini adalah media sosial itu beda dengan media massa, termasuk media massa online. Yang tadi kata Bung Aryadi ada 500-an di Lampung saja. Nah, masyarakat itu jangan sembarang men-share atau men-komen sesuatu yang beredar di media sosial. Wartawan pun tentunya terkembang secara profesional agar tidak terkena pelanggaran kode etik. Itu inti dari perbincangan kita hari ini. Dan saya Rojali Umar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat sahabat Mitra TV, hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Salam zona hukum. Terima kasih. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum.